Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Fendine Pospos. Di video kali ini saya akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah sebagai bentuk aksi nyata untuk topik kurikulum merdeka. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Sebelum kita berbicara jauh, mari kita pahami dulu apakah itu kurikulum. Kurikulum adalah panduan bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka, baik saat ini maupun di masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu, apakah fungsi dari kurikulum itu sendiri? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum ini merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu berubah? Ada beberapa alasannya, diantaranya agar relevan dengan perkembangan zaman yang tentunya berubah dari waktu ke waktu. Kemudian supaya dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Dan yang terakhir, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran pasti akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Maka dari itu, perubahan kurikulum perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid, sehingga pusat dari proses pembelajaran itu adalah murid itu sendiri. Tapi, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, jadi memang benar bahwa kurikulum sudah dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Sehingga, untuk memenuhi perbedaan-perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan adaptasi kurikulum dengan merancang KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah. KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan di daerah pertanian tentunya berbeda dengan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan di daerah pariwisata. KOSP sendiri disebut sebagai dokumen hidup karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum bisa dikembangkan dan disesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan murid dengan keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid menjadi tolak ukur adaptasi KOSP yang kelak dapat memastikan murid berkembang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sangatlah penting untuk dilakukan sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mohon bantuan dari sobat semuanya untuk mengisi link feedback yang ada di description box sebagai bahan refleksi untuk saya supaya lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa.